Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah mempertemukan kita kembali dalam kajian rutinan Sekolah Intelektual Tafsir Al-Quran bersama guru kita yang selama ini yang selalu memberikan kita materi-materi terbaiknya terkait makna dan penjelasan Al-Quran yang lebih mendalam, apalagi kalau bukan Ustadz Hashim Asy'ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah, baik-baik saja sampai saat ini. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan tambahan kebaikan dari segala kekurangan yang dirasakan barangkali itu. Amin, amin. Dan saya yakin juga sahabat percikan iman juga dalam keadaan sehat walafiat pula. Insya Allah kita akan memulai pembahasan tafsir Al-Quran Surat Al-Baqarah. Di hari ini kita akan memulai dari ayat 67. Nah, kalau misalkan saya membaca terjemahnya ini seperti ini ya. Ingatlah, bagi sahabat percikan iman juga yang memiliki Quran Al-Mu'asir, silahkan bisa dilihat. Di ayat 67 ini, ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkanmu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah kamu mempermainkan kami? Musa menjawab, aku berlindung kepada orang agar tidak termasuk orang-orang bodoh. Nah, ternyata di ayat ini ya, sudah disebut nama suratnya, Baqarah ya, Al-Baqarah. Al-Baqarah itu sapi betina ya, Ustaz ya. Iya, nah, ini yang menjadi tema atau jadi nama surat. Ah ya, jadi nama surat ya. Berarti kalau misalkan sahabat percikan iman ingin, biasanya ya, kalau misalkan, biasanya kalau judul suka ada di isinya. Nah, berarti kalau kalau sahabat-sahabat percikan iman ingin menemukan kata Al-Baqarah di surat Al-Baqarah, berarti adanya di ayat 67. Nah, seperti apa maksud dari Al-Baqarah ini? Silakan, Ustaz. Ya. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Baik sahabat percikan iman, kita jumpa lagi dalam episode berikutnya untuk membahas ayat Al-Quran atau lanjutan dari materi-materi yang sudah kita bahas. Dan untuk ayat ini, kita akan bahas tentang ayat 67. Yang Allah nyatakan, yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ini, yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Qalu atattahizuna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Jika dalam bahasa Indonesianya atau bahasa terjemahnya berkata, wa dan ingatlah iz qala, ketika berkata Musa, Nabi Musa, liqaumihi, kepada kaumnya. Kata-kata Musa, innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, memerintahkan kepada kamu, antadbahu, untuk kamu sekalian menyembelih, baqaratan, seekor sapi. Qalu, mereka berkata atau menjawab, atattahiduna huzwa, apakah kau menjadikan kami ini sebagai permainan? Qala, Musa menjawab, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, an akuna minal jahilin, bahwasanya termasuk orang yang bodoh. Nah, ayat ini kaitannya dengan satu peristiwa. Peristiwanya nanti di ayat berikutnya. Hanya Allah memerintahkan ketika kasusnya di dalam kasus Bani Israel, karena rojulu min Bani Israila, ada seorang laki-laki dari orang Bani Israel, akiman, dia mandul, tidak punya anak, la yuladu lahu, tidak diberi anak, wa kana lahu malun katsirun, dan dia memiliki harta yang banyak. Nah, wa kana ibnu akhihi, dan keponakannya atau anak saudaranya yang menjadi warisahu, menjadi ahli warisnya. Jadi ada seorang Bani Israel yang kaya raya, tidak punya anak. Nah, yang menjadi ahli warisnya itu anak pamannya, jadi keponakannya. Nah, kemudian faqatalahu, maka anak pamannya sebagai ahli waris ini membunuh ya uaknya atau ya pamannya atau uaknya. Kalau dalam bahasa Arab di paman dan uak itu sama saja. Akhun, dia hanya bedanya kalau dari ibu beda namanya amun. Amun kalau dari
Dari laki-laki, kalau dari perempuan kholun. Jadi uwa ataupun paman dari bapaknya itu namanya amun dalam bahasa Arab. Mau uwa, mau paman, amun. Tapi kalau uwa atau paman dari ibu itu namanya kholun, kholatun. Jadi beda kalimatnya. Kalau uwa, kalau kita ke atas kakak bapak, kakak ibu, uwa. Adik bapak, adik ibu, paman. Nah, itu di kita dibedakannya, beda dalam Arab itu jalur bapak, dari bapak itu namanya amun. Kalau dari ibu, kholun. Kholun. Ya. Kemudian dia membunuhnya, Lailan pada suatu malam. Dibunuh. Dengan tujuan dia itu segera ingin menjadi pewaris, menjadi ahli waris. Nah, ditungguan itu kunahung di laut maut daguan maut itu enggak pernah mati. Nah, dibunuh fawadahu ala jama'-jama'it thariq. Maka dia menyimpannya di dalam satu riwayat di tempat lalu lalang orang. Di tempat yang biasa dilewati orang. Suma asbaha yadda'i. Kemudian pada waktu pagi yadda'i alaihim. Yadda'i alaihim. Kemudian di waktu paginya itu dia menuduh kepada mereka, siapa ini yang membunuh? Padahal dia sendiri. Dia sendiri, siapa yang membunuh paman saya? Hatta tuslihu, dan sehingga ditolak dan tuslihu, mereka melakukan usaha waraqiba ba'duhum ala ba'din. Maka satu sama lain itu menolak, menuduh. Tidak, kami tidak, itu tidak. Kemudian siapa ini? Ya. Kawidawi ru'i, mereka datang kepada orang yang cerdas. Yang cerdas, kemudian wanuha, dan yang dikatakan barangkali cerdas yang ya orang yang cerdas, dan nuha itu biasanya orang yang jadi tempat bertanya. Alamun menjadi tanda-tandanya yaktulu ba'duhum ba'don, yang membunuh satu sama lain. Kemudian kata yang cerdas itu, kan kalian punya Rasul, kan di tengah-tengah kalian ada Nabi. Tanyakan kepada Nabi. Kalau memang Nabi itu tahu, kalau dia tahu, betul-betul itu dia Nabi. Kalau dia tidak tahu, kenapa kita percaya Nabi? Tidak usah. Nah, ini jebakan-jebakan Bani Israel. Memang di samping dia ada kecurangan, pengkhianatan, membunuh pamannya atau uaknya, tapi kemudian mengajak nuduh ke sana, nuduh ke sini, tidak ada yang mengaku kepada seorang. Ya, sekarang sodorkan kepada Musa. Kalau Musa tahu siapa pembunuhnya, kita akui bahwa Musa adalah benar-benar nabi. Kalau tidak bisa menunjukkan, maka kita katakan dia bohong, jangan kita percaya. Nah, itu kata seorang yang cerdas. Wahada Rasul fikum, kan di sini ada Rasulullah di dalam kepada hidupan kamu, di tengah-tengah kamu. Fa'tu Musa alaihi wasallam, maka datanglah kepada Musa alaihi salam. Pada karu, maka mereka menyebutkan dalika hal ini lahu kepada Musa. Nah, ketika bertanya kepada Musa, Musa, siapakah pembunuh orang ini? Kalau kamu bisa menunjukkan si pembunuhnya, aku benar-benar akan patuh, akan taat. Tapi kalau kamu tidak bisa menunjukkan siapa pembunuhnya, maka kamu adalah manusia, adalah bohong mengaku nabi. Nah, tapi karena Musa itu memang tidak akan melakukan suatu perintah kecuali dengan wahyu Allah. Kalau ada masalah yang besar, kata Musa, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Kalau kamu ingin mengetahui siapa pembunuhnya, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyembelih seekor sapi. Nah, ini pukulan bagi mereka. Kenapa? Sebab yang selama itu yang sapi itu adalah merupakan Tuhan bagi mereka. Sapi itu merupakan Tuhan. Dalam ayat sebelumnya, mereka gara-gara menyembah anak sapi, menyembah sapi itu sampai mereka menganggap bahwa sapi itulah Tuhan. Kemudian kata Allah, kata Nabi Musa, Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Bingung bagi mereka. Loh, bagaimana kita bisa menyembelih Tuhan? Tuhan kita masa menyembelih. Nah, makanya nah, kan bisa
Kata mereka, tidak mungkin ini. Makanya kata-kata mereka, qalu atattahiduna huzya. Mereka menjawab, apakah kamu mau mempermainkan kepada kami? Apakah kami mau kau jadikan permainan? Jangan mempermainkan kami, jangan mempermainkan kami. Kami kan selama ini menganggap sapi itu sebagai Tuhan. Sekarang kamu menyuruh bahwa sapi itu harus sembelih. Nah, ini sama dengan mempermainkan, kan kata mereka. Betul. Ya, kemudian kata Musa, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah bahwasanya bahwa saya termasuk orang-orang yang bodoh. Tidak, kata Nabi Musa, aku tidak termasuk orang yang bodoh. Kalau artinya tidak seperti kalian yang bodoh yang menganggap, yang menjadikan sapi sebagai sembahan. Kalian yang menjadi yang bodoh, karena itu aku tidak mungkin melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang bodoh. Nah, ini yang kata Nabi Musa, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Mereka menjawab, atattahiduna huzwa, apakah kau mempermainkan kepada kami? Namun orang mana ngerian ke saya. Nah, yang benar, masa Tuhan kami harus disembelih oleh kami? Adalah sesuatu yang tidak mungkin. Nah, kemudian Nabi Musa, aku tidak mau atau sama bahwasanya tidak mungkin atau a'udzubillah, aku berlindung pada Allah kalau saya termasuk orang yang bodoh. Nah, di sini riwayatnya tentang kenapa turun ayat ini, yaitu adanya seorang yang membunuh kepada pamannya dengan tujuan supaya dia cepat mendapatkan waris. Karena pamannya ini, uaknya ini tidak punya anak, tidak ada ahli waris kecuali ya keponakannya. Ditunggu matinya kapan ini? Kalau perlu uang, perlu barang-barang dan perlu harta. Nah, oleh mereka sembunyi-sembunyi berpikir dan dibunuh, kemudian disimpan di suatu tempat. Lalu pagi-paginya dia pura-pura, orang itu pura-pura yang membunuhnya. Siapa nih membunuh paman saya atau uak saya? Nanti dan berbagai macam cara. Nah, ini kisah atau sababun nuzul tentang ayat ini. Kenapa Allah mengatakan qala Musa wa id qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Qalu atattahiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Nabi Musa dianggapnya oleh mereka itu mempermainkan, tapi penjawaban Nabi Musa, saya tidak, mudah-mudahan saya tidak bermaksud a'udzubillahi min dzalik. Kalau sesuatu memang yang tidak diharapkan, kita juga a'udzubillahi min dzalik. Aku berlindung kepada Allah dari perbuatan seperti itu. Nah, maka Nabi Musa juga a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah bahwasanya saya termasuk orang yang jahil, di antara orang yang jahil. Dan kemudian nanti setelah Nabi Musa disodori mayit, bagaimana kisahnya, bagaimana ceritanya, ayat selanjutnya mereka itu berusaha ingin menghindar dari perintah ini. Padahal kalau mereka menyembelih seekor sapi yang bagaimanapun itu sudah memenuhi syarat. Mau kecil, mau besar, tua, muda, laki-laki, jantan ataupun perempuan dan betina, itu pasti akan sama. Tapi akan diterima oleh Allah, akan memenuhi syarat. Tapi karena kerewelan mereka tanya lagi, yang mana, yang bagaimana, sapi yang berwarnanya disebutkan. Terus yang tua ada yang gimana lagi? Tidak tua, tidak muda, pertengahan. Apakah suka dipekerjakan? Maka pertanyaan mereka ini semakin mempersulit kepada mereka. Nah, kalau anak kecil kan, ini tolong antarkannya ke Bapak Anu di sana. Mana rumahnya yang mana sih? Padahal dia tahu. Tapi untuk menghindar dari perintah itu dengan berbagai macam alasan. Padahal tiap-tiap dia bertanya, maka dijawab dengan sesuatu yang semakin mengikat kepada tugas itu. Nah, makanya kalau perintah-perintah dari Allah, di antaranya zaman Rasulullah ada juga begini. Ketika orang bertanya, ya Rasulullah,
apakah akikah itu wajib atau sunnah? Rasul tidak menjawab. Kami dan sahabat-sahabat kami melaksanakan akikah. Tanya lagi, ya yang saya tanyakan itu apakah wajib atau sunnah? Kami dengan sahabat-sahabat kami dan sahabat-sahabat kami melakukan akikah. Dia tanya, yang saya tanyakan, kata, kami apakah akikah itu wajib atau sunnah? Kata Rasul, apalah ta'qilun? Apakah kamu tidak mikir? Kami dan sahabat-sahabat itu melakukan akikah. Nah, maksudnya apa? Kalau Rasulullah menjawab wajib, gimana? Memberatkan kepada mereka. Waduh, wajib bakal tidak diakikahan, tidak punya biaya, tidak punya dana. Kalau dijawab wajib, kalau dijawab oleh Rasulullah sunnah, maka dianggap enteng. Ah, sunnah ini enggak jawab. Makanya jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan itu kalau dijawab nanti akan mengikat. Untung Rasulullah tidak menjawab. Kalau Rasulullah menjawab wajib, bagaimana urusannya kepada mereka? Punya anak, siap punya anak, harus akikah. Kalau yang memiliki hak rezeki, kalau yang tidak dikatakan wajib, itu akan memberatkan. Nah, ini adalah nanti pertanyaan-pertanyaan Nabi Bani Israel tentang sapi ini semakin dijawab oleh Allah, maka semakin memberatkan kepada mereka. Nah, itu berangkat. Baik. Ustaz, ternyata yang saya tangkap dari ini, ketika Nabi Musa itu bukan di pojokan ya, maksudnya ditodong gitu ya, untuk kok yang benar, masa kita diperintahkan untuk menyembelih Tuhan kita ya, manusia yang itu sapi. Berarti tetap saja ya, keistimewaannya dari Nabi Musa tetap kembalikan dulu kepada Allah, tetap tenang gitu ya. Jadi berkata, ini bukan perintah saya, bahwa ini Allah yang memerintahkan. Saya tidak memerintahkan, tapi aku mendapatkan wahyu dari Allah, kalian suruh menjelih sapi. Padahal yang ditanyakan, siapa yang membunuh orang ini? Siapa yang membunuhnya? Allah memerintahkan, kalau ingin tahu, sembelih sapi gitu ya, maksudnya. Seperti itu. Tapi tetap kuncinya Nabi Musa saja ketika di pojokan seperti itu tetap tenang dan malah meminta pertolongan kepada Allah agar tidak seakan-akan menjadi orang yang bodoh gitu. Ya, kalau mudah panik jangan jadi nabi, malah diangkat jadi nabi oleh Allah. Mudah panik semua pertanyaan, ada pertanyaan sahabat, wah gelisah gitu. Ya, itulah. Seperti itu. Nah, itulah teladan dari ayat ini, bahwa ketika kita ada masalah, tetaplah kita hadapi dengan kepala dingin dan juga kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk untuk melakukan solusi terbaik. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Qur'an. Ya. Sahabat, bayangkan bagaimana apabila sahabat bisa mewakafkan Al-Quran. Masya Allah, ribuan kebaikan insya Allah telah menanti Anda. Karena setiap huruf yang mereka nanti akan bacakan, itu akan menjadikan pahala buat kita semuanya. Maka dari itu sahabat Percikan Iman, mari yuk kita berwakaf untuk wakaf Al-Quran di Percikan Iman. Di nomor rekening 777 177-178. Terima kasih. Privat Quran Percikan Iman. Dengan metode tilawati yang mudah dan menyenangkan, serta dibimbing oleh pengajar Quran yang kompeten dan profesional, menjadikan belajar Quran semakin terasa manfaatnya. Insya Allah, dengan belajar Quran di Percikan Iman, sahabat dapat mencapai derajat tartil sekaligus berbagi untuk sesama. Segera hubungi 0822 1831 1090. Privat Quran Percikan Iman, belajar sambil berbagi.
Baik, terima kasih sahabat Percikan Iman masih bersama kami di Tafsir Al-Quran. Kami ucapkan selamat datang bagi sahabat Percikan Iman yang baru bergabung. Oke, kita lanjutkan untuk membahas surat Al-Baqarah ini di ayat 67. Nah, tadi di ayat sebelumnya sedang menjelaskan ketika Nabi Musa ditanya oleh ya sebagian warga gitu ya, agar warga Bani Israel. Ya, oleh kaum Bani Israel untuk di pojokan karena seakan-akan memerintahkan untuk menyembelih Tuhannya mereka gitu, yaitu seekor sapi. Tapi ternyata Nabi Musa mengambil tindakan tetap saja tenang gitu, tetap bahkan kembalikan dulu kepada Allah agar masalah ini cepat selesai. Nah, seperti apa kelanjutan dari peristiwa ini? Silakan Ustaz untuk tausiahnya. Ya, ketika Nabi Musa ditodori seseorang atau sosok jenazah yang pembunuhnya pada saat itu tidak tahu, kecuali yang tahu hanya Allah dan pembunuhnya. Yang tahu Allah itu tahu, walaupun mereka tidak pernah tahu, dan hanya dua orang yang tahu, seorang manusia dan Allah yang tahu. Maka sebenarnya karena Nabi Musa pun kalau tidak diperintahkan oleh Allah untuk seperti ini, maka Nabi Musa tidak mungkin akan tahu kalau tidak pemerintahan tahu Allah. Tapi Allah tidak spontan, tidak sekaligus memberitahu, tapi dengan syarat-syarat yang harus dilakukan oleh mereka. Ini ada dua hikmah. Satu, memberitahu kepada Nabi Musa tentang pembunuhnya. Yang kedua, untuk menjatuhkan keyakinan mereka. Untuk menjatuhkan keyakinan mereka yang selama itu mereka meyakini bahwa sapi itu adalah Tuhan. Nah, Tuhan bagi mereka. Kan kalau sudah dijatuhkan dengan argumentasi, boleh buat, maka mereka ingin menghindar dari perbuatan itu, tugas itu, mengajukan berbagai macam pertanyaan. Tapi setiap jawaban dari pertanyaan yang mereka ajukan justru semakin mengikat. Padahal dikatakan, falau lam turidu, kalaulah mereka tidak menyodorkan persyaratan-persyaratan, la azat anhum adna baqaratin, pasti sudah cukup melakukan menyembelih sapi yang sangat rendah atau yang bagaimanapun itu boleh. Kalau sapi yang sakit tidak jadi masalah, sapi betina, sapi jantan itu tidak jadi masalah. Nah, walakinnahum, akan tetapi mereka syaddadu, mereka mempersulit diri. Fasaddadallah, maka Allah semakin mempersulit alaihim kepada mereka. Hatan tahau, sehingga mereka berakhir alal baqarati, baru mereka menemukan seekor sapi yang memenuhi syarat terhadap jawaban pertanyaan-pertanyaan mereka, allati umiru bidibiha, yang diperintahkan untuk disembelih itu. Maka mereka menyembelih, fawajaduha, mereka mendapatkan sapi yang memenuhi syarat berdasarkan pertanyaan mereka, inda rajulin, ada milik seseorang, laisalahu baqaratun ghairuha, yang tidak punya apa-apa lagi. Dalam satu riwayat ada juga yang meriwayatkan bahwa sapi itu hanya ada pada seorang anak yatim, yatim piatu. Tidak ada, bapaknya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal, dan sebagai warisan dari orang tuanya itu hanya sapi itu, hanya satu sapi itu. Nah, kemudian mereka mendapatkannya. Kemudian ketika mereka Bani Israel itu bertanya, udah, kami perlu sapi ini, silahkan, kalau kamu mau jual. Mereka tidak, dia menjawab, tidak, saya tidak akan jual sapi ini. Tapi dipaksa karena memang itu adalah hanya satu-satunya sapi yang memenuhi syarat. Kemudian dia menjawab, boleh. Wallahi la ansuha. Wallahi, tidak akan saya lepaskan sapi ini min mil'i, kecuali apabila min mil'i jildiha dahaban. Kalau kulitnya setelah dikuliti nanti dipenuhi oleh emas. Nah, jadi barangkali boleh sapi ini saya jual, tapi harus dibayar dengan seberat emas yang segitu. Nah, tapi memang mereka itu orang-orang kayanya, ada orang-orang kayanya, dan mereka memenuhinya dahaban oleh penuh. Fahodaha, maka mereka mengambil dengan harga seperti itu, fadabahuha, lalu mereka menyembelih sapi itu.
Kemudian nanti ada dalam ayat lainnya diperintahkan apa maksudnya? Mereka mengatakan, ini Musa, ini sudah saya sembelih. Lalu apa? Bagaimana? Coba tunjukkan. Nadinya fadarabuha, maka mereka memukulkan kepada sebagian dari sapi itu biba'diha dengan sebagiannya. Kemudian faqoma, lalu mayat itu berdiri, hidup. Faqalu, maka mereka bertanya, man qatalaka, siapa yang membunuhmu? Ditanya oleh mereka. Nabi Musa tidak menjelaskan. Nabi Musa tidak mengatakan, silahkan tanya, tidak. Tapi mereka begitu mayat itu berdiri, begitu bangun atau hidup lagi, mereka yang mengatakan, man qatalaka, siapa yang membunuhmu? Qala, maka mayat itu yang sudah hidup tadi menjawab, hadza, nih. Dan setelah itu yang menunjukkan libni akhihi, kepada anak pamannya, anak saudaranya, menunjuk kepada anak saudaranya. Ya. Summa mala mayitan, kemudian langsung cenderung mati lagi. Nah, hanya satu jawaban ini. Nah, itulah persyaratan. Baru mereka setelah terjadi seperti itu, Musa bertanya, bukti siapa sekarang yang telah menghidupkan orang yang ini? Siapa yang telah menghidupkan orang ini? Apakah Tuhan kamu yang sudah kamu sembelih, yaitu sapi? Nah, apa dianggapnya sapi? Apakah Tuhan kamu yang menghidupkan orang ini, yaitu sapi yang sudah sembelih, ataukah Tuhan aku, yaitu Allah? Nah, mereka jadi satu kejadian ada mengambil beberapa hikmah. Baru, nah tapi sebelum terjadi penyembelihan, nanti ada dialog dulu dengan Nabi Musa yang langsung jawabannya dari Allah. Nah, ini kisah yang sederhana dan ini adalah menunjukkan memang Bani Israel itu berbagai macam cara berusaha untuk menjatuhkan kenabian Nabi Isa agar mereka tidak percaya kepada Nabi Musa maksudnya. Tidak percaya kepada Nabi Musa untuk menjatuhkannya. Nah, karenanya dengan jawaban-jawaban wa makaru, barangkali mereka membuat makar, wa makaru, mereka membuat makar, membuat rencana, tetapi wa makarallah, dan Allah pun membuat rencana, innallaha khairul makirin, sesungguhnya Allah akan sebaik-baiknya rencana. Nah, jadi kisah ini akan lebih panjang lagi nanti kita bahas dalam ayat-ayat berikutnya. Terjadinya dialog, ya tanya jawab, bertanya pertanyaan Bani Israel tentang yang bagaimana sapi itu, dijawab warnanya bagaimana, dijawab, dan terus semakin itu yang semakin berat, semakin mengikat kepada mereka sehingga lama mereka mencarinya. Ada yang muda, tidak tua, tidak muda, nah benar, tapi warnanya bukan begini. Nah itu, tapi yang warna mengikat. Ada warnanya barangkali yang seperti itu, tapi kalau teing atau muda teing. Nah, itu yang menjadi perselatan bagi mereka. Nah, makanya ternyata dalam definisi al-bayanu ba'dal fi'li la yajuj. Kalau penjelasan setelah melakukan itu seperti tidak boleh. Maka mereka melakukan setelah ada penjelasan. Padahal asalnya penjelasan sapi atau syarat-syarat sapi itu tidak diperlukan oleh Allah. Tidak diperlukan karena sapi yang bagaimanapun oleh mereka adalah Tuhan. Bagaimanapun adalah dianggap sebagai Tuhan. Karena itu ketika mereka membuat pertanyaan yang bagaimana, pertanyaan demi pertanyaan yang dikatakan fasyaddada, mereka mempersulit sendiri. Fasaddadu maksudnya fasaddadu, mereka mempersulit. Fasaddadallahu alaihim, Allah mempersulit, semakin mempersulit jawabannya kepada mereka. Nah, karena itu kalau tidak perlu penjelasan atas perintah-perintah Allah, ya tidak perlu penjelasan, laksanakan saja. Nah, ketika kalau memang perlu penjelasan, maka Allah akan menjelaskannya. Seperti aqimis sholat. Ini barangkali kalau aqimis sholat, dirikan sholat. Nah, bisa enggak? Perlu penjelasan enggak tentang sholat? Harusnya tidak ya.
Gimana nantinya kalau tidak perlu penjelasan? Kalau masalah sholat ini perlu penjelasan. Sholat itu bagaimana? Yaitu kalau menyembelih sapi kan itu jelas. Menyembelih sapi udah sembelih. Tapi kalau aqimis sholat, dirikan olehmu sholat. Nah itu perlu penjelasan. Boleh bertanya kalau memang sekiranya perlu penjelasan. Tapi kalau sekiranya perbuatan itu tidak perlu penjelasan, jangan banyak tanya kalau sekiranya akan mempersulit nanti jawabannya itu akan mempersulit kepadanya. Dan contoh lagi seperti tadi saja. Rasulullah mengatakan akikah kullu mauludin murtahanun bi aqiqati. Setiap yang dilahirkan maka di dalam gadaian yang ditebus dengan akikahnya. Sudah saja. Jadi tudbau yaum syabi, sembelih pada hari yang ketujuh, wa yuhlaku, cukuri, wa yusama dan beri nama. Nah itu kan sudah jelas nggak? Jelas sudah dilakukan, bisa dilakukan. Coba bagaimana kalau keluar pertanyaan dari mereka, kambingnya yang bagaimana, bulunya yang bagaimana. Nah itu kan pertanyaan itu sebenarnya banyak pertanyaan-pertanyaan dari orang itu. Kalau sekiranya orang itu mau menghindar dari perintah itu, pada hakikatnya tidak mau. Tapi yakin kalau mereka bertanya tentang jenis sapi, jenis kambingnya, bagaimana dan bagaimana, ini akan semakin mempersulit bagi mereka. Bagaimana kalau ditarikan ke maka sembelihlah akikah yang bagaimana? Jawabnya kalau ditakdirkan kambing yang berkaki 3, kan bingung bagi mereka. Nah itu, jadi jangan sampai persoalan-persoalan yang sudah jelas melakukan pertanyaan-pertanyaan. Nah jadi untung kalau Rasulullah yang ditanya oleh mereka, ketika mereka bertanya, ya Rasulullah, apakah wajib atau sunnah? Rasul tidak menjawab wajib, tidak menjawab sunnah. Kami dan para sahabat menyembelih akikah. Ditanya lagi, iya apakah wajib atau sunnah? Iya kami dan para sahabat menyembelih akikah. Yang saya tanyakan ini wajib atau sunnah, kata Rasul, afala ta'qilun. Apakah kamu tidak mikir bahwa aku dan para sahabat menyembelih akikah? Nah, bagus gitu Rasulullah menjawab. Coba kalau Rasulullah jawab seperti tadi saya katakan, wajib. Langsung ngejeng, Allah, wajib gimana kalau tidak dosa? Dosa berarti kalau tidak akikah. Sementara kemampuan mereka tidak ada. Itu dosa. Kalau jawab sunnah, ya sunnah mah barangkali mereka sunnah mah tidak dosa, ia tidak dilaksanakan. Maka dijawaban oleh Rasulullah, saya dan para sahabat menyembelih akikah. Itu jawaban yang bijak dari Rasulullah. Tapi kalau umpamanya pertanyaan yang lain mungkin juga akan mempersulit kalau dijawab oleh Allah. Kalau memang mereka rewel, menghindar dari tugas, menghindar dari perintah, maka mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya akan semakin mempersulit kepada mereka. Nah, itu dulu barangkali. Baik Ustadz. Ustadz, jadi saya ingin dari ayat 67 ini kan tadi yang Ustadz sampaikan bahwa ketika kita terlalu banyak bertanya, itu akan semakin mengikat dan bisa jadi akan semakin tapi kan beda juga ya, ada koridor, ada orang juga yang bertanya juga karena memang tidak tahu gitu ya. Kan memang kalau perlu penjelasan ya harus kita bertanya pada Rasulullah atau pada dalil ke sekarang. Kata Rasul, fas'alu ahla dzikri kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada yang paham terhadap Al-Quran kalau kamu sekalian tidak tahu. Itu ada perintah. Tapi ada syaratnya, ada dalam hadis Rasulullah SAW nanti salah satu di antaranya Allah yang tidak suka itu kasratus su'al, banyak bertanya. Persoalan-persoalan yang tidak perlu ditanyakan, mereka tanyakan, itu yang tidak suka oleh Allah. Nanti barangkali kita dijawab pada segmen berarti berikutnya. Sebenarnya sebagai Muslim, batasan-batasan apa sih ketika kita boleh bertanya? Nanti Ustadz ya dijawab nanti di segmen 3. Tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Quran.
Sahabat, bayangkan bagaimana apabila sahabat bisa mewakafkan Al-Quran, Masya Allah, ribuan kebaikan insya Allah telah menanti Anda. Karena setiap huruf yang mereka nanti akan bacakan, itu akan menjadikan pahala buat kita semuanya. Maka dari itu sahabat Percikan Iman, mari yuk kita berwakaf untuk wakaf Al-Quran di Percikan Iman. Di nomor rekening 777 177 178. Terima kasih. Privat Quran Percikan Iman. Dengan metode tilawati yang mudah dan menyenangkan, serta dibimbing oleh pengajar Quran yang kompeten dan profesional, menjadikan belajar Quran semakin terasa manfaatnya. Insya Allah, dengan belajar Quran di Percikan Iman, sahabat dapat mencapai derajat tartil sekaligus berbagi untuk sesama. Segera hubungi 0822 1831 1090. Privat Quran Percikan Iman, belajar sambil berbagi. Baik, terima kasih sahabat Percikan Iman, masih bersama kami di Tafsir Al-Quran. Nah Ustadz, tadi di segmen sebelumnya saya sempat bertanya, Ustadz ya, kalau Muslim itu koridor kita boleh bertanya itu sampai mana sih, Ustadz? Silakan Ustadz. Ya, terima kasih sahabat Percikan Iman. Mari kita, ini ada pertanyaan, mungkin juga pertanyaan dari sahabat Percikan Iman juga kewajaran yang pantas untuk kita tanyakan sebagai Muslim kepada persoalan-persoalan masalah agama atau sebagainya. Ya, bila di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum ta'lamun. Maka tanyakanlah kepada orang yang paham terhadap Al-Quran kalau kamu sekalian tidak tahu. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini, jadi kalau sekiranya pertanyaan itu betul-betul tidak bisa dilakukan kalau memang belum ada jawaban, nah itu perlu kita lakukan. Tapi kalau perintah itu perintah yang bersifat umum, seperti tadi, sembelihlah sapi. Nah, tidak mengatakan Allah sembelihlah sapi yang segini kan itu ada. Itu adalah pertanyaan yang tadi sembelih sapi yang bagaimana, umurnya bagaimana, itu dah seperti pertanyaan yang tidak perlu. Seperti kalau Rasulullah, jadi kita tidak boleh melakukan suatu perbuatan kalau belum jelas. Nah, bahwa penjelasan setelah dilakukan, ada penjelasan setelah melakukan itu tidak boleh. Seperti Rasulullah sembelih kurban. Tapi Rasul perlu menjelaskan yang cukup umur, yang sehat, yang tidak cacat. Umurnya usia dari kalau kambing sampai 2 tahun, 1 sampai 2 tahun, kalau sapi 3 sampai 4 tahun, kalau unta 4 sampai 5 tahun. Itulah penjelasan-penjelasan. Tapi kalau seandainya Rasul tidak memberikan penjelasan, sembelihlah kurban. Nah, itu umum. Makanya Rasul sekiranya perlu penjelasan, maka Rasul menjelaskannya. Nah, bagi orang-orang Muslim yang mau melakukan suatu perbuatan yang tidak jelas perbuatan itu, yang bersifat umum, yang bersifat yang muqayyad nantinya, kan ada istilah umum yang mengikat, maka perlu penjelasan. Tapi kalau sekiranya tidak perlu penjelasan, itu cukup dengan mengerjakan, itu adalah seperti pekerjaan yang diperintahkan, itu artinya sudah mencukupi walaupun tidak ada penjelasan. Dan sebenarnya Rasulullah SAW dalam ayat Al-Quran banyak memerintahkan, tanyakanlah kepada orang yang paham tentang Al-Quran kalau kamu tidak tahu. Dalam hadis Rasulullah SAW, Rasul mengatakan, Innallaha harrama alaikum. Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada kamu sekalian, pertama, uquqal ummahat, mencaci maki ibu atau orang tua, ibunya pertama, wa wa'dal banat,
dan membunuh anak perempuan dalam keadaan masih hidup, wawan an wahat, dan dalam keadaan dia atau suha, pelit, itu haram. Wa karihalakum, dan Allah membenci kepada kamu sekalian. Pertama, kila wa qola. Jadi tidak boleh kila wa qola. Setiap yang didengar oleh dia selalu mengatakan kepada yang lainnya. Tidak dulu sensor, tidak dulu selektif. Padahal ada yang pantas, yang tidak pantas untuk dikatakan. Kemudian wa kasratas suali. Nah, ini kata Rasulullah, Allah pun murka kepada kamu sekalian, banyak tanya. Banyak tanya. Tapi pertanyaan-pertanyaan yang bagaimana yang dimurkai oleh Allah, yang tidak pantas untuk ditanyakan dan tidak perlu untuk ditanyakan. Contoh, pada Rasulullah pernah ya kata silahkan kalau mau bertanya, silahkan bertanya. Kemudian ada seorang ngacung, ya Rasulullah, saya bertanya. Ya silakan. Siapa bapak saya? Nah, itu kan pertanyaan yang tidak pantas untuk tanyakan, tidak wajar. Maksud Rasulullah itu pertanyaan-pertanyaan yang memang perlu ditanyakan untuk sedalam urusan-urusan agama. Nah, kalau kasrati soal, memang kita juga jengkel. Umpamanya ada yang tanya, Mas Panji tinggal di mana? Di komplek anu. Oh, rumahnya tipe berapa? Tipe 21. Itu yang cash kredit. Yang kredit udah lunas apa belum? Kan itu jengkel. Menerak, dan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang dimurkai oleh Allah. Pertanyaan di mana? Tinggal di sini. Oh, udah aja. Oh, tinggal di sana. Sudah. Jadi jangan sampai desak. Itu padahal nanti jawabannya jadi menjengkelkan itu kan. Ya. Nah, di antaranya Bani Israil ini memang bertanya sesuatu yang tidak pantas untuk ditanyakan, tidak pantas atau tidak pantas, karena Allah memerintahkan menyembelih sapi. Sudah, itu yang diperintahkan. Kalau mereka tidak bertanya, kalau memang tidak ada perintah yang mengikat, yang bagaimana jenisnya, yang bagaimana warnanya, sudah, itu pasti akan diterima oleh Allah. Nah, perintah itu. Tapi karena mereka pertanyaan ini mungkin ingin menghindar dari tugas itu, ingin menghindar dari perintah itu. Nah, kalau mereka juga mungkin pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, kalau ada orang yang mengajukan pertanyaan itu mungkin mengejek, mungkin mencemooh dan sebagainya. Seperti kalau tadi pertanyaan kan tidak wajar lah. Tinggal di mana? Di komplek anu. Oh, tipe berapa rumahnya? Tanyakan tipe. Terusnya kredit atau yang cash itu? Yang kredit udah lunas belum? Sudah. Kita nanya terus kalau terus ternyata sampai nomor sepatu juga akan ditanya nanti. Baju. Nah, itulah yang dimaksud Rasulullah, Allah membenci, tidak menyukai kepada orang yang banyak tanya, yang memang pertanyaan itu tidak pantas untuk ditanyakan. Nah, kemudian kalau sampai sejauh mana, kecuali kalau perintah itu perlu kepada bayan. Perintah itu perlu bayan, itu penjelasan. Nah, contoh gini. Kalau ini tolong buatan rumah ya, mau bangun rumah. Yang bagaimana bentuknya, yang ukuran berapa. Pokoknya kerja saja dulu, nanti kalau salah saya betulkan. Itu benar nggak? Tidak. Nah, jangan dulu dikerjakan sebelum ada penjelasan. Itu kan perlu penjelasan. Membangun rumah, ukurannya berapa, kemudian potongan yang bagaimana, berapa lantai. Tapi kalau mereka menjelaskan, melakukan perbuatan sebelum dijelaskan, itu kan salah nanti. Jangan sampai terjadi perbuatan atau perbuatan yang disalahkan oleh yang memerintahnya. Padahal seperti tadi dalam ayat, innallaha ya'murukum an tadbahul baqarah. Nah, kalau saja sesungguhnya Allah memerintah kepada kamu untuk menyembelih sapi. Kemudian sapi yang sebesar mana? Sok aja kerjakan, kalau nanti salah nanti diganti lagi, itu kan tidak benar. Padahal perintah Allah yang umum itu adalah sifat umum. Nah, kalau seperti merintah bangunan tadi, orang yang menyuruh membuat bangunan perlu penjelasan. Iya. Perlu penjelasan. Nah, itu namanya al-bayan. Penjelasan untuk sebelum dikerjakan itu al-bayan qoblal fi'li. Al-bayan penjelasan sebelum dikerjakan itu harus. Nah, seperti dalam ajaran-ajaran Islam. Laksana atimul hajja wal umroh. Sempurnakanlah haji dan umroh. Nah, itu perlu bayan. Perlu penjelasan.
Bagaimana sih melaksanakan haji itu? Maka sebelum ada pelaku yang akan melakukannya, Rasulullah sudah dulu menjelaskannya. Begini, ada tawaf tawaf kudum, kemudian sa'i dan sebagainya. Nah, itu penjelasannya. Sebab kalau tidak ada penjelasan, tidak mungkin akan yang ada orang yang bisa melakukannya. Akan terjadi perbedaan satu sama lain, benda mentafsirkan masing-masing. Haji mah begini, bukan begini dan sebagainya. Itu makanya di situ al-bayan qoblal fi'li belum mengerjakan, penjelasan sebelum mengerjakan itu ada dibutuhkan. Lain halnya dengan apabila perintah itu bersifat umum. Perintah umum. Pokoknya kamu pergi dari rumah ini. Kemana? Belum jelas ya. Nah, itu mah kalau itu perintahnya umum. Pokoknya kamu harus pergi dari rumah ini. Kemana? Terserah kan gitu jadi jawabannya. Iya. Jadi kalau perintah umum terserah. Tapi kalau kamu harus pergi ke rumah ini dan pergi ke bapakmu, kepada pamanmu, itu salah kalau pergi kepada yang lain. Nah, jadi harus sudah ada penjelasan dulu. Nah, kalau bersifat umum dan tidak ada penjelasan, ya melakukan kemana pergi, kalaupun pergi itu ke tempat yang lain, udah itu sudah cukup. Boleh pergi. Pokoknya kamu harus pergi dari rumah ini. Ya udah, perginya sekarang ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau perintahnya, kamu harus pergi dari rumah ini, pergi ke utara. Kalau ke selatan bagaimana? Salah. Nah, itu diantaranya. Kalau bersifat umum, ya seperti pokoknya pergi dari rumah ini, ya sudah laksanakan pergi. Seperti tadi juga, sembelihlah oleh kamu seekor sapi. Ya udah, sapi yang bagaimana saja itu sudah cukup. Tapi kenapa jadi sulit untuk mencarinya? Karena mereka itulah sendiri pertanyaannya yang mempersulit. Karena mereka bertanya bukan ingin jelas, tapi pertanyaannya ingin mereka terbebas dari tugas itu, dari perintah itu, supaya tidak melaksanakan. Padahal yang namanya perintah Allah kan sudah mutlak harus dilaksanakan. Nah, itu barangkali. Baik Ustadz. Terima kasih Ustadz atas pembelajaran tafsir Al-Quran pada hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi di episode selanjutnya ya Ustadz ya. Baik sahabat Percikan Iman, tetap saksikan tafsir Al-Quran di streaming YouTube Percikan Iman Online ataupun Instagram dan Facebook Percikan Iman. Akhir kata, saya Panji Nugraha, Ustadz Hashim Asyari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas undur pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat Percikan Iman yang telah menyaksikan tayangan dari Percikan Iman. Semoga Allah ridhoi segala ikhtiar kita. Yuk sahabat, bantu dakwah kami dengan mengirimkan donasi terbaik dari sahabat Percikan Iman melalui rekening mandiri di 13.41110001. Sekali lagi di 13.41110001. Insya Allah donasi dari sahabat Percikan Iman akan digunakan untuk peralatan dan operasional media dakwah Percikan Iman. Kami tunggu partisipasinya. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.